kembali lagi bersama saya Arka di channel Action Movies. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kali.com. Film ini bercerita mengenai sekelompok perampok yang mencoba merampok sebuah brankas anti maling yang super, ketat dan canggih, yang di dalamnya dibumbui oleh aksi balas dendam dan pengkhianatan terbesar. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan kopi hitam dan rokok jinggo untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Di awal film, diperlihatkan seorang pria tua bernama Leo. Dia adalah seorang perampok profesional. Dia mengunjungi rekan lamanya yang bernama Stan, yang sekarang memiliki toko. Stan menolak jika tujuan Leo datang untuk mengajaknya merampok lagi. Tapi setelah mendengar nilai perampokannya yang mencapai 7 miliar dolar, Stan sepertinya tergiur. Informasinya, harta itu disimpan di dalam brankas bawah tanah dengan lapisan beton yang diperkuat oleh baja. Selain itu, brankas tersebut diperkuat dengan 3 pintu yang dilapisi oleh kobalt. Untuk mendekati pintunya, mereka harus melewati lantai pengaman yang dipasangi sensor biometrik yang terhubung ke tim keamanan sekelas militer. Pemilik harta tersebut dijuluki sebagai trio Naga yang terkenal, pembakar bersaudara dari Blok D. Para penjahat elit itu adalah Cho Jung, seorang pemegang saham Jonggo yang jadi bank swasta terbesar di Korea. Konon dia juga alonya Kim Jong Oi. Kemudian Makarot ini adalah Suset, seorang kepala bankir di Duncan Wells yang mengenal dekat Ratu Inggris. Dan terakhir yaitu Stefan CEO dari Ban Swiss yang memiliki kontak dengan Nazi. Mereka bertiga mengelola uang hingga 500 triliun dolar. Dan target mereka adalah 7 miliar dolar dalam bentuk obligasi yang disimpan di dalam brankas. Kemudian pria ini adalah Roger, direktur keamanan brankas itu yang sedang mengumpulkan seluruh anak buahnya. Dan salah satunya adalah Hana. Stan menyebut untuk rencana perampokan ini, mereka membutuhkan modal setidaknya 500 juta. Selain modal yang diperlukan untuk perampokan terbesar ini, mereka akan merekrut beberapa orang lagi. Sean berpindah ke markas kepolisian Philadelphia. Seorang wanita bernama Judy disuruh polisi untuk memilih satu tersangka yang dilihatnya. No, maybe Ternyata dia melakukan ini justru untuk membebaskan pacarnya yang bernama Bob. Di dalam BR itu, rupanya mereka berdua sudah ditunggu oleh Stan yang dulunya satu tim. Mereka berdua diperkenalkan dengan Leo yang langsung menjelaskan tentang rencana perampokan ini. Dengan pembagian rata, masing-masing mendapatkan 1 miliar dolar. Tentu saja mereka pun setuju. Dengan sistem keamanan canggih dari brankas itu, Judy menebak ada orang dalam yang akan membantu mereka. Roger mempercayakan sistem keamanan di brankas itu kepada Hana. Lantas siapakah Hana ini? Sebenarnya lanjut. Leo kemudian menemui seorang wanita bernama Ava, seorang pengacara yang akan terlibat juga untuk membantu perampokannya. Ava kemudian menunjukkan koleksi persenjataannya kepada Leo. Dengan 7 miliar dolar yang akan mereka rampok itu, Alpha bisa mendapatkan jatah 1 miliar dolarnya. Satu orang lagi yang mereka butuhkan untuk misi ini adalah driver yang bernama Roy Jr. atau RJ. Yeah, of course I can drive. no, but Singkat cerita, Leo mengumpulkan seluruh timnya. Leo menyebutkan, si Roger itu pria angkut yang mengira uang dan teknologi melindunginya. Dan menurutnya, itu justru jadi kelemahan dia dan jalan masuk bagi mereka. Leo menyuruh mereka untuk membuat daftar peralatan yang mereka butuhkan, agar mereka bisa menghitung berapa uang yang dibutuhkan untuk membelinya. Hana memberikan laporannya kepada Roger dan wakil direktur yang bernama Andrew, bahwa dia menemukan adanya pelanggaran protokol keamanan. Setelah dihitung, Judy menyebut mereka membutuhkan uang 350 ribu dolar atau 5 miliar untuk misi ini. Leo sempat berencana untuk merampok bandar judi pacuan kuda yang menyimpan jutaan dolar di dalam brankasnya. Namun di sini, Bob mempunyai ide lain untuk merampok berlian di pusat penjualan New York yang dia tahu betul dijaga petugas keamanan yang menyamar menjadi turis. Rencana pun dilakukan. Stein menyamar menjadi pengamen jalanan. Sementara itu, Judy berperan sebagai turis glamor, padahal mengintai beberapa petugas keamanan di sana. Mereka kemudian meletakkan beberapa granat asap di dalam tong sampah. Beberapa saat kemudian, inilah yang terjadi. Ketika puluhan granat asap itu meledak, kawanan perampok ini menjalankan aksinya. Dimulai dengan melumpuhkan petugas keamanan, kemudian masuk ke dalam toko berlian.
Masalah pun muncul, karena Bob yang serakah ingin mencuri berlian mewah. Padahal waktu mereka sudah habis. Alhasil tangan Bob sempat ditambah petugas keamanan. Untung saja, Ava datang membantunya. Kawanan perampok ini segera kabur sebelum polisi datang ke lokasi. Sementara itu, Hana yang diketahui sedang hamil, kesulitan menghubungi kekasihnya. Dia hanya curhat kepada adiknya yang bernama Liz. Mereka berdua melihat tayangan tentang perampokan berlian itu di televisi. Kembali ke tim yang sedang mengobati luka tembak di tangannya Bob. Hana kemudian memberi pekerjaan kepada Liz, yang sebelumnya menganggur untuk bekerja di kantornya. Roger mengumpulkan anak buahnya, berdasarkan laporan pelanggaran protokol yang disampaikan oleh Hana. Ada Rajiv dari India yang ditunjuk sebagai wakil direktur junior yang sebelumnya dicurigai sebagai pelaku. Tiba-tiba Roger menyuruh kepala keamanannya yang bernama Carlos untuk menggeledah tasnya, Andrew, dan ternyata menemukan sebuah flash disk sebagai buktinya. Saat itu juga, Andrew diamankan. Setelah itu, Hana diangkat menjadi wakil direktur senior menggantikan Andrew setelah 8 tahun bekerja di tempat ini. Hana tidak menduga dan merasa senang dengan jabatan barunya. Ini namun dibalik itu semua, terungkap di sini bahwa Hana ternyata adalah orang dalamnya. Leo yang bekerja sama dengannya untuk membobol obligasi senilai 100 triliun itu. Hana sebenarnya sampai saat ini ragu dengan rencana Leo yang sudah direncanakan sejak 7 tahun lalu itu. Dia khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada Leo. Dan ternyata orang yang menjebak Andrew adalah Hana. Terbukti salah satu flash disknya telah hilang. Apa sebetulnya tujuan dari mereka? The movie continues to episode 2. Film kali ini dibawa mundur 7 tahun sebelum perampokan besar itu. Leo yang berada di sel penjara sedang membuat kupu-kupu dari sabun mandi. Sementara itu Judy di rumahnya sedang membuat permen loli yang dilapisi oleh narkoba. Permen itu kemudian dia barter kepada seseorang dengan beberapa SIM card. Saat masuk ke dalam penjara, petugas tidak menemukan barang ilegal. Padahal dia berikan kuku palsu yang ada SIM cardnya itu kepada Stein. Di dalam penjara itu, Stein menjual permen, narkoba dan SIM cardnya kepada beberapa napi, termasuk kepada Leo. Rupanya gangster kulit putih di sana tidak suka dengan Stan yang menjual SIM cardnya kepada kulit hitam. Stan dipukuli hingga Leo datang membantunya. You do that problem here? Ternyata mereka berdua adalah teman satu sel di penjara ini. Stan sempat curhat kepada Leo bahwa dirinya mencintai Judy dan berharap jadi jodohnya. Saat bekerja di bengkel dan membuat kupu-kupu itu, Leo mengalami kesulitan karena tangannya mengalami tremor. Karena terjatuh dari tempat tidurnya, Leo sempat dilarikan ke klinik penjara untuk mengecek kesehatannya. Sementara itu, Judy memberitahu Stan bahwa mereka tidak bisa menyelundupkan kartu SIM card lagi karena temannya yang menyuplai barang itu telah dipecat oleh bosnya. Dr. Warner datang ke penjara dengan mobil sedannya untuk mengecek keadaan Leo. Dia menyimpulkan bahwa Leo kemungkinan besar terkena penyakit Parkinson. We should talk about Parkinson's. Tidak ingin meninggal di penjara ini, Leo minta bantuan Stan untuk menyiapkan barang yang dia butuhkan dan kabur dari penjara ini. Stan sempat menolak untuk ikut kabur karena dia tidak mau hukuman penjaranya bertambah lagi. I can't. I'm sorry. Judy kembali ke penjara untuk membawa teman barunya yang bernama Bob. Disinilah awal mula pertemuan pertama Bob dan Stan. Pria kurang asam ini rupanya menganggap sepele bisnis SIM card-nya Stan di dalam penjara, bukan narkoba yang biasa diperjualbelikan. Karena tidak ingin melihat Judy jatuh ke tangan si Bob, akhirnya Stan memutuskan untuk ikut kabur dari penjara ini dengan Leo. Stan mempunyai jamur ajaib yang akan digunakan dalam rencana mereka. Saat dia bekerja di taman, Stan sengaja melemparkan batu ke dalam mesin pemotong rumput agar merusak kaca mobilnya si dokter. Umpan Leo berhasil agar dokter itu mau memperbaiki mobilnya di dalam bengkel. Langkah kedua Leo adalah menjiplak kunci yang dibawa oleh petugas. Di dalam bengkel itu, Leo melihat bagian bagasi mobilnya si dokter. Sementara itu, Stan mencampurkan jamur ajaibnya ke dalam makanan yang diperuntukkan untuk para narapidana. Setelah mereka semua makan, tingkah para napi ini menjadi setengah gila. Stein sendiri sengaja melukai tangannya agar dibawa ke ruangan medis, satu ruangan dengan Leo. Karena kondisi yang makin kacau, seluruh petugas penjara dan perawat dipanggil untuk mengatasi keadaan.
Kesempatan ini dimanfaatkan Leo dan Stan untuk kabur. Setelah berhasil membuka borgol dan akses pintunya, Leo menggunakan kunci duplikatnya, tapi sempat mengalami kesulitan. Man, you said you get the doors if I got the oatmeal. Come on. Karena ada petugas yang datang. Akhirnya Stan membatalkan niatnya dan mengalihkan petugas agar Leo bisa kabur dengan leluasa. Kemudian Leo masuk ke dalam bagasi mobilnya, si dokter yang telah dimodif. Dr. Warner mengatakan, efek jamur itu akan hilang dengan sendirinya dalam 3 jam, jadi petugas tidak perlu risau. Cukup hanya berikan mereka jeruk Garut saja. Ketika si dokter membuka bagasi mobilnya, ternyata Leo tidak berada di minus dalam. Setelah dokter itu sampai di rumahnya, ternyata Leo bersembunyi di belakang jok. Setelah berhasil keluar dari dalam jok mobil itu, Leo mencuri mobil si dokter. Singkat cerita, Leo datang ke rumah Ava untuk minta bantuannya. Dengan berlian yang diberikannya, Ava bisa membantu Leo kabur ke luar negeri. Tapi sebelum itu, Leo ingin bertemu dulu dengan Hana yang ternyata adalah putrinya. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan agen FBI bernama Nazan Abbasi. Karena kaburnya Leo, Dr. Warner dimintai keterangan. Is that I'm the victim here. He stole my car. Setelah itu, Leo menemui Hana. Setelah 17 tahun mendekam di dalam penjara, Hana sebenarnya kecewa. Karena dari dulu Leo menolak untuk menemuinya. Leo beralasan dia tidak mau hidup putrinya ini hancur karena perbuatannya. Sorry. Saat itu juga Leo baru tahu jika Hana bekerja kepada Roger, seseorang yang dia kenali, dan seperti apa sebetulnya masa lalu mereka ini. Abbasi kemudian menemui Ava untuk minta keterangan seputar Leo. Pengacara ini mengaku membantu Leo untuk memindahkannya ke penjara lain karena menjadi target geng penjara kulit putih. Let's go. Di malam harinya, Abbasi mendapat laporan mobil Dr. Warner terbakar dengan seorang jasad manusia di dalamnya. Hasil penyelidikan menyebutkan jasad tersebut adalah Ray, nama asli dari Leo. Ternyata ini hasil rekayasa Ava untuk memasukkan kematian Leo. Leo sendiri membatalkan niatnya kabur ke luar negeri setelah tahu Hana bekerja kepada Roger, orang yang disebut telah merenggut semua hidupnya. Karena itu, Leo tidak mau Roger merenggut Hana juga. Sejak saat itulah, Ray mengganti identitasnya menjadi Leo. Dia menulis surat untuk Hana agar dia mengetahui tentang identitas asli si Roger. I love you. Pretending all is alright with the world. Dan setelah itu, The movie continues to episode 3. Leo menjelaskan tentang Roger yang menjadi direktur utama dari perusahaan keamanan keuangan terbesar di pesisir timur, bernama SLS. Semua orang menganggapnya sebagai pengusaha sukses yang bersih, tapi sebetulnya mereka tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Kembali ke Leo yang memimpin rencana perampokan ini. Tugas pertama mereka adalah Wall Street 505. SLS memasukkan sandi pemancar Araf ke truk pelapis bajanya. Tugas RG dengan menggunakan sepedanya untuk mendekati truk tersebut agar bisa meretas sandinya. Tugas kedua adalah masuk ke dalam SLS yang dikawal petugas bersenjata. Beberapa lift yang digunakan di sana berada di bawah pengawasan CCTV yang diunggah setiap saat. Sebelum masuk ke lorong brankas, mereka harus melewati lobi yang dijaga petugas sekelas militer untuk masuk ke dalam lorong itu. Mereka harus menggunakan kartu aksa seperti yang digunakan oleh Roger. Di dalam sanalah terdapat sistem keamanan yang menggunakan langkah biometrik multimetrik. Siapapun yang melangkah di sana akan terdeteksi dengan kamera canggih dan sinar inframerah. Setelah berhasil melewati lorong tersebut, barulah mereka bisa membuka pintu brankas dan mematikan sensor suhu. Hanya satu orang yang memiliki kode pintunya, yaitu Roger, yang akan dia rubah setiap harinya. Ada satu langkah yang bisa mereka lakukan, yaitu membuat pintu belakang, dan waktu mereka hanya 1 jam untuk memindahkannya ke dalam truk. Dengan penuh percaya diri, Roger mengklaim kepada Stefan bahwa brankas ini satu-satunya yang paling aman di dunia. Stefan sepertinya setuju untuk memindahkan obligasi trio naganya ke brankas ini. Judy menghitung surat-surat obligasi yang mencapai 100 triliun itu, beratnya mencapai 1 ton. Stan kemudian membawa lebah yang akan mereka gunakan untuk misi perampokan ini. Leo sendiri menyusup ke dalam rumahnya Roger untuk mendapatkan sidik jarinya.
Dengan jatah $1 miliar, Stan punya mimpi untuk membeli kebun anggur. Sedangkan RJ ingin membeli mobil antik. Ketika rencana Judy dan Bob berbeda, Stan langsung menyindir Bob hingga mereka berdua hampir saja baku hantam. You son of a fucking psychopath! Masuk ke dalam kamarnya, Leo sempat melihat foto dan koleksi jam mewahnya milik Roger. Saat melakukan pertemuan dengan trio Nagel, rupanya mereka ingin menukar isi brankas itu dari sebelumnya, obligasi dengan aset berbeda yang lebih legal. Tapi ini harus dirahasiakan dan dilakukan dengan cepat. I'm sure you appreciate how Ketika sedang mengobati matanya, Roger mendapat telepon dari seseorang bernama Graham untuk mengirimkan $3 juta dalam waktu 3 hari. Dan sepertinya Roger berada di bawah ancaman. Tak lama kemudian, Rajiv memberikan laporan tentang adanya masalah di sensor suhu brankas yang berada di pintu belakang. Hana ragu, karena sistem keamanan itu sudah dibangun sejak 7 tahun lalu. Roger menugaskan mereka untuk memperbaikinya. Sementara itu, Charles ditugaskan untuk melacak orang yang mengancamnya. Setelah itu, Roger melakukan pemeriksaan ke seorang dokter. Di keesokan harinya, Ava memberitahu Leo bahwa pintu belakang brankas itu telah ditutup. Dia yakin Roger sengaja melakukan itu karena mendapat firasat pembobolan. Alva sempat memberi saran untuk membatalkan rencana ini. Tapi sakit hatinya Leo kepada Roger selama puluhan tahun tidak bisa dibendung. Roger kemudian mendatangi si Andrew yang membuka usaha komputer setelah dipecat. Padahal dia merasa tidak pernah mencuri darinya. Terungkap di sini bahwa Andrew lah yang memerasnya senilai $4,3 juta. Andrew mengancam akan membongkar identitas dia sebenarnya kepada trio Naga hingga FBI jika tuntutannya tidak dipenuhi. who you really are. Saat itu juga, Andrew langsung dihabisi. Santuy untuk merilekskan badannya, Roger tidak menyadari orang yang berada di belakangnya adalah Leo yang berniat untuk membunuhnya. Tapi ketika Roger ngecapruk tentang badai Sahara, disitulah Leo punya ide lain untuk membobol brankas tersebut. Kembali ke markas, Leo akan menggunakan badai yang akan tiba di New York sebagai rencana mereka untuk membuka pintu belakangnya lagi Judy. Lalu menunjukkan praktek kimianya. Dia sebut sebagai cecil murni mengoksidasi luar biasa. Ketika badai terjadi, air hujan akan membanjiri stasiun Wall Street. Mereka akan meledakkan air di terowongan agar sampai di atas brankas. Uji kimia tadi akan kembali dilakukan dalam skala besar untuk menghancurkan sensor suhu mereka. Dan hasilnya, pintu belakang akan kembali terbuka. Meskipun rencana ini sangat ekstrim, mereka sepakat untuk melanjutkannya. Badai yang ditakutkan warga New York akhirnya terjadi. Di sisi lain, agen FBI ini mendapat informasi tentang rencana pembobolan. Roger sendiri terkejut saat mendapat telepon dari Stefan bahwa dia sudah tahu tentang masa lalunya. Kembali ke markas, tim sedang mempersiapkan rencana terakhirnya. Dan tiba-tiba Leo datang. The movie continues to episode 4. Diceritakan seputar kehidupan agen FBI ya, Basi yang pernah menjadi pemakai, kemudian kembali aktif berdinas dalam sebuah operasi pengejaran. Di saat rekan-rekannya sudah keluar, dia menemukan lokasi persembunyian tersangka hingga terjadi perkelahian. Karena aksi hebatnya, Abasi mendapat pujian dari rekan-rekannya. Agen Toby yang dekat dengannya memberitahu tentang sidik jari dari selongsong peluru yang ditemukan di TKP pencurian berlian. Itu adalah Alfred. Pria ini adalah agen Ted yang menangani kasus tersebut. Dan dia tidak mau membagikan informasi ini kepada Abasi karena Avo yang terkenal sebagai pengacara Handa pernah bermasalah dengan Abasi. Sementara itu, Ava berniat untuk menjual berlian yang mereka curi kepada seorang penadah bernama Jevin. Bob si pembuat onan rupanya ingin ikut ketika Ava menjual berliannya. Setelah negosiasi, mereka menerima pembayaran senilai $400.000. Merasa tidak puas, Bob mencuri jam tangan emas milik Jevin. Kemudian, terlihat Abasi sedang melakukan video call dengan putranya yang tinggal dengan mantan suaminya. Sampai saat ini, Abasi berjuang untuk mendapatkan hak asuh putranya itu. EJ mengusulkan kepada Leo untuk menggunakan mobil Chevy 2003 yang dia nilai sangat cocok untuk perampokan ini. Tak lama kemudian, Bob dan Eva datang untuk membagikan uang hasil penjualan berlian yang mereka curi. Sebagian besar uangnya akan mereka gunakan untuk menyewa real estate sebagai markas baru dari rencana perampokan ini.
Ava menyamar menjadi seorang bisnis gaul bernama Rose. Lokasi ini sengaja mereka pilih karena Roger tinggal juga di apartemen mewah ini. Selama ini, Ava tinggal dengan orang tua asuhnya yang bernama Teresa. Di keesokan harinya, Ava dipanggil ke markas FBIT. Menemukan bukti sidik jari dari selongsong peluru di TKP pencurian berlian. Rupanya Ava yang cerdas itu merasa tidak terkejut karena sebulan lalu dia melaporkan 2 pistol legalnya yang dicuri. I can't say I'm surprised. Dia beralasan memasukkan sendiri peluru tersebut ke dalam pistolnya. Jadi tidak aneh jika sidik jarinya terdapat di sana. Saat keluar dari ruang interogasi, Alpha melihat Abasi, dan karena itu dia beritahu Leo. Leo memintanya untuk tetap waspada, karena menurut mereka Abasi adalah agen yang berbahaya. Terungkap di sini bahwa Abasi pernah dilaporkan Ava 7 tahun lalu karena melakukan interogasi saat dirinya kecanduan, dan akibatnya Abasi diskors. Led in part to my suspension. Abasi berharap tetap dilibatkan dalam kasus ini, karena dia berjanji ini bukan upaya balas dendamnya kepada Alpha, tapi atasannya memutuskan kasus pencurian berlian ini ditangani oleh Ted. Setelah pindah ke markas barunya yang berada di apartemen Real Estate, tim langsung bekerja untuk mendapatkan gambaran 4 dimensi dari gedung SLS, tempat brankas itu berada, dengan benda ajaibnya yang dimasukkan ke dalam saluran pembuangan dan ventilasi udara. RJ bisa mendapatkan sketsa gedung sekaligus brankasnya. Yang menjadi perhatian utama mereka adalah sensor suhu dan biometriknya. And where all the systems intersect. Ava sempat meminta ibu asuhnya ini untuk pindah keluar kota, tapi dia menolaknya. Tiba-tiba Bob datang ke rumah Ava dan minta dilibatkan dalam perampokan ini, meskipun tangan kanannya sudah terluka yang membuatnya kesulitan untuk membuka brankas. Ava memberinya kesempatan, karena judi yang mereka butuhkan tidak bisa lepas dari Bob, tapi Ava hanya akan memberinya jatah $10.000. Bukan 1 miliar yang dijanjikan mereka sebelumnya. Rupanya Abasi berada di sana mengawasi mereka, tapi dia buru-buru pergi, karena ada panggilan dari hakim pengadilan anak. Setelah itu, Abasi menjelaskan semua informasi yang dia dapatkan tentang kawanan perampok ini kepada agen Toby. Selain Ava ada Judy dan suaminya, Bob yang sampai saat ini dia deteksi terlibat dalam pencurian berlian itu. Ketika Bob sedang membaca hasil laporan medis tentang tangan kanannya yang tidak bisa digunakan maksimal, tiba-tiba datang Judy dan Stan yang terlihat akrab. Tentu saja sebagai suaminya, Bob merasa cemburu, dan hampir saja terjadi adu jotos lagi di antara mereka. Don't talk to him. Diam-diam agen Toby merekam kejadian ini. Toby dan Abasi kemudian menelusuri jejak Stan dan menemukan bukti ketika dia di penjara, dia sering dikunjungi oleh Judy. Yang menariknya, Leo adalah teman satu sel Stan, dan Ava adalah pengacaranya Leo. Dalam kasus ini, Abasi yakin Ava terlibat dan berperan sebagai konspirator. Anehnya yang mereka tahu, Leo sudah tewas dalam kebakaran mobilnya, si Dr. Warner. Ketika Toby sedang mengawasi Alpha, dia mendengar rencana pertemuan pengacara ini dengan seseorang di tengah malam. Toby lantas memberitahu informasi ini kepada Abasi. Karena Toby ada janji dengan Ted, akhirnya Abasi yang membuntutinya seorang diri. Terlihat dia masuk ke sebuah klub malam. Abasi sempat kehilangan fokus akibat jepretan kamera. Saat dia mengejarnya, ternyata itu bukan Abasi. Yang ada Abasi ditangkap oleh kepolisian dan menemukan bukti 1 paket narkoba di dalam saku jasnya. Ternyata rencana ini dilakukan Ava untuk menjebak Abasi. Masalah besar dihadapi Abasi yang bisa kehilangan Akasur, putranya, karena barang tersebut tidak menyerah begitu saja. Abasi menargetkan Teresa untuk menekan Ava. Saat pulang ke rumahnya, Ava tidak menemukan ibu angkatnya itu. 2 wanita ini akhirnya bertemu di sebuah lokasi. Abasi menunjukkan foto kondisi Teresa yang ditahan oleh imigrasi. Abasi mengancam akan mendeportasi Teresa ke negara asalnya yang sudah 40 tahun lamanya dia tinggalkan. Abasi akan membebaskannya asalkan Ava mau menjadi informannya untuk rencana perampokan besar yang akan dilakukan oleh timnya. Teresa akhirnya dibebaskan lagi. Dan itu artinya Ava berada di antara pilihan yang sulit. Apakah dia akan berkhianat kepada teman-temannya? The movie continues to episode 6. Dikisahkan 24 tahun lalu, Leo sudah menjadi ahli perampokan. Sebuah rumah mewah yang ada brankasnya jadi target pencurian Leo.
Sementara itu, di sebuah bar, Roger terlihat sedang ngobrol santuy dengan seorang bankir. Mereka berdua tampak melirik dua cewek seksual yang berada di sana. Rupanya bankir itu mengajak Roger, dan dua wanita itu datang ke rumahnya. Di waktu yang sama, Leo sedang berusaha membobol berangkasnya. Saat Roger naik ke lantai atas, ternyata mereka adalah rekan yang sama sampai sama sedang menjalankan perampokan. Leo berhasil membuka brankas tersebut, tapi si bankir tiba-tiba naik ke lantai atas. Ternyata, Leo sudah engap-engapan bersembunyi di dalam brankasnya. Roger kembali membuka brankas tersebut sebelum Leo kehabisan nafas. Akhirnya dia berhasil kabur dari rumah tersebut. Di keesokan harinya, Leo membagi hasil perampokannya dengan Roger. Dia sempat merenung karena ucapan Roger tentang kejadian kemarin yang bisa merenggut nyawanya karena terjebak di dalam brankas itu. Setelah itu, Leo pulang untuk bertemu dengan istri dan putri kecilnya, Hana, saat sedang mengajak putrinya jalan-jalan. Roger menghubunginya untuk kembali beraksi, dan target mereka kali ini berada di Las Vegas. Sejak saat itu, Leo sudah menjual barang-barang curiannya dengan bantuan Ava. Karena Hana yang sudah semakin besar dan selalu menanyakan apa pekerjaannya, akhirnya Leo mengatakan kepada Roger untuk pensiun dari profesinya sebagai pencuri. Dibantu istrinya, dia putuskan untuk membuka bengkel motor. Namun masalah muncul karena mereka belum memiliki pelanggan, dan cicilan bank tetap harus mereka bayar. Tiba-tiba Roger datang untuk mengajaknya kembali merampok karena dia membutuhkan uang yang banyak. Saat itu Leo kembali menolaknya karena dia sudah tobat. Lily sendiri bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan tempat penjualan berlian. Hana yang ikut bekerja dengannya bermain-main di sana hingga masuk ke sebuah lorong. Leo sempat datang ke sana untuk bertemu Lily. Dia sempat melihat acara lelang aman dengan koleksi berlian mewahnya dari brosur. Tiba-tiba, dia mendengar suara teriakan Hana yang dibawa atasan Lily karena masuk ke ruangan klub yang dilarang. Karena Leo tidak terima, akhirnya Lily dipecat dari pekerjaannya. Saat itulah, Leo memutuskan untuk merampok di lokasi ini dengan bantuan Roger. Rencana yang mereka lakukan adalah menukar perhiasan mewah itu dengan barang palsu. Tapi rencana ini sengaja Leo sembunyikan dari Lily, karena dia sudah berjanji akan pensiun dari profesi lamanya itu. Di saat malam perampokan itu, Roger dan Leo menyamar untuk masuk ke sana. Lily sebetulnya sedang berada di rumah bersama anaknya. Namun dia ditelepon mantan atasannya untuk kembali bekerja. Saat berpura-pura menjadi pelayan, Leo menyusup masuk ke ruang penyimpanan perhiasan mewah itu. Sedangkan Roger mengawasi dari luar. Ketika seorang model dan pengawalnya akan masuk ke ruangan, itu Roger segera memberitahu Leo. Sementara itu, Lily ditugaskan di ruangan khusus untuk melakukan pekerjaannya sebagai admin yang mereka faktur pembelian. Setelah berhasil membuka kotak perhiasannya, Leo bergegas menggantinya dengan berlian palsu. Masalah mulai muncul karena model lain dan pengawalnya akan memasuki ruangan penyimpanan itu. Saat mereka masuk, pengawal itu melihat satu peralatan Leo yang tertinggal. Alhasil aksi Leo terciduk. Roger yang datang langsung melumpuhkan si petugas. Petaka mulai terjadi ketika Roger memutuskan untuk membakar ruangan ini. Saat Leo keluar, dia melihat mobil Lily berada di tempat parkir. Dia putuskan untuk kembali ke dalam menyelamatkan istrinya. Itu sialnya, Lily terjebak di ruangan yang terkunci. Roger yang bernama asli Graham itu sebenarnya bisa menyelamatkan Lily, tapi dia putuskan untuk kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kejadian itu, Lily dibawa ke rumah sakit, tapi belum jelas apakah dia selamat atau tidak. Saat itu adalah pertemuan terakhirnya dengan Hana. Leo menitipkan putri kecilnya ini kepada Ava. Hana berjalan dengan tega, seperti yang ayahnya ajarkan selama ini. Leo sendiri ditangkap pihak berwajib. The movie continues to episode 6. Di pagi hari setelah perampokan, Leo, Alva, Judy dan Stan sedang berada di atas perahu. Ketika perampokan terjadi, Leo yang sedang menyelam dekat brankas, kakinya sempat tersangkut. Setelah berhasil keluar, Leo pergi ke markas untuk mengemas barang-barangnya.
Judi yang berada di sana mulai menyadari ada masalah, karena obligasi yang mereka rampok, faktanya hilang dengan truknya. Mereka berdua yakin, ada pengkhianat yang membocorkan rencana mereka. Tak lama kemudian, Stan datang menggunakan Grab. Giliran Stan yang menuduh Judi, karena dia tidak tahu di mana keberadaan Bob. Sementara itu, Roger dan Hannah terkejut dengan aksi pembobolan brankas mereka. Charles sendiri baru siuman setelah mendapat serangan. Dan masalahnya, rekaman CCTV 6 jam terakhir telah dihapus. Mereka terkejut saat melihat ribuan tawa berada di lorong brankas. Tak lama kemudian, 2 agen FBI itu datang untuk melakukan penyelidikan. Pertanyaan besarnya, di manakah obligasi senilai 100 triliun itu berada? Hannah dan Roger menolak 2 agen FBI ini untuk masuk, kecuali mereka membawa surat penyelidikan resmi. Take a look. No, I'd be happy to let you with advance notice. Di sisi lain, Stefan terus menghubungi Roger karena ingin memastikan hartanya aman. Dan ketika dilakukan pengecekan, brankas itu telah kosong. Yang jadi masalah, Stan meninggalkan kacamatanya di bawah sana. Melalui rekaman CCTV, Abasi melihat Ava dengan truk yang membawa obligasinya. She's trying to get off the island. Keep tracking. She'll Beberapa barang milik kawanan perampok itu ditemukan Roger di sekitar brankasnya. Abasi kembali menemukan informasi baru bahwa Roger adalah rekan lamanya, Ray alias Liu, yang bersalah atas kebakaran yang terjadi di lokasi pameran berlian 24 tahun yang lalu. Dari kacamata itu, Roger mulai sadar, dia adalah dokter yang memeriksa matanya. There. Leo mengaku kepada Judi, dan Stan tidak mempedulikan tentang uang jatahnya. Mereka mulai bertanya, apa sebetulnya tujuan Leo dari misi perampokan ini? Charles mengaku sebagai detektif mencari keberadaan Stan. Di tokonya kakaknya yang berada di sana mengaku tidak tahu. Tapi ibunya yang komel justru memberitahunya. Mereka bisa tahu keberadaan Stan dari aplikasi ponselnya. Kakak Stan yang curiga ini sempat mengambil pisau, tapi Charles langsung menembaki mereka dan merampas ponselnya. Tiba-tiba, Ava datang ke markas membawa truk dengan obligasinya. Saat itu juga Leo langsung mengobati lukanya. Ava mengatakan bahwa Bob sudah tewas. Tapi mereka semua tidak tahu di mana RJ berada. Saat kotak obligasi itu jatuh, ternyata sebagian besar isinya hanya kertas biasa. Mereka saling menuduh sebagai pengkhianat. Enough! All of it. Tiba-tiba Charles dan anak buahnya datang melepaskan tembakan. Cover! Drop him. Now. Charles menyuruh mereka menunjukkan di mana obligasi itu berada. Setelah Judi menyebutkan lokasinya, Charles bergerak ke sana. Ternyata dari dalam sana, Leo langsung melepaskan tembakan untuk membunuh Charles dan anak buahnya. Setelah itu mereka berempat pun kabur. Vega yang datang ke lokasi hanya menemukan jenazah Charles dan anak buahnya. Kembali ke SLS. Terlihat Hannah berniat untuk pulang ditemani troli kertas yang dibawa petugas keamanan. Roger sendiri kesulitan untuk menghubungi Carlos. Tak lama kemudian, Abasi dan Toby datang membawa surat penyelidikan resmi. Roger lalu memperlihatkan brankas clean-nya yang sudah kosong, dengan alasan sudah dipindahkan. Sedangkan satu brankas lagi yang masih terkunci, itu milik pribadi. Ketika Roger membukanya, ternyata itu hanya berisi genangan air. Roger benar-benar terkejut, karena seluruh harta pribadinya telah raib. The movie continues to episode 7. Kali ini, film diceritakan 6 bulan setelah terjadinya perampokan. Terlihat Bob yang masih hidup, namun menderita luka di lehernya, yang mengakibatkan dia tidak bisa bicara. Agen Nabashi menjelaskan tentang sepak terjang kawanan perampok itu, yang dia duga merampok toko berlian untuk mendanai operasi yang lebih besar. Dia menampilkan satu persatu identitas dari kawanan perampok. Ini yang didalangi Leo dalam kasus hilangnya obligasi yang bernilai ratusan triliun milik trio Nago. The victims, the triplets, during the robbery. Unfortunately, they've been Dan saat ini Roger telah dipenjara dengan hukuman 20 tahun dalam kasus pencurian besar, pemalsuan identitas, dan pembunuhan. Pertanyaan besar mereka, siapa yang saat ini menjadi kaya dan siapa yang tertipu?
Hari itu Bob datang ke penjara untuk menemui Roger. Dengan bantuan ponsel, Bob menyebutkan identitasnya sebagai salah satu pelaku yang membobol brankasnya. Bob mengaku bagiannya telah dicuri rekannya sendiri, bahkan mencoba membunuhnya dan merampas istrinya sendiri. Bob akan merampas kembali uangnya Roger, asalkan dia diberi modal $50.000. Roger akan memberinya $20.000 asalkan dia membunuh Leo. Leo yang sudah semakin lemah dengan penyakit Parkinson-nya, mendapat pesan suara dari Stan yang berada di Carolina Selatan, agar menyebutkan di mana obligasi itu berada. Karena dia dan Judy sudah kehabisan uang, Bob lalu menyewa 2 pembunuh bayaran abal-abal untuk membantu misinya, berbekal uang yang diberikan Roger. Dia mengatakan misi ini berhubungan dengan uang miliaran dolar. 0, 0, 0. Sementara itu, Stan dan Judy mencoba menipu seseorang dengan kebun anggur miliknya yang nyatanya tidak dia miliki. Karena tidak bisa berakting, Stan membatalkan niatnya. Sekilas Judy seperti melihat RJ ketika melihat seorang petugas kebersihan di sana, padahal dia orang lain. Ava mengantar Leo terapi berenang agar dia bisa berjalan dengan normal lagi. Bob dan 2 rekannya itu mendatangi si penadah yang bernama Jevin untuk mendapatkan lokasi keberadaan Leo. Bob dan 1 rekannya masuk ke sana, dan 1 lagi mengawasi dari luar. Judy menyuruh Stan untuk menjual satu-satunya perhiasan terakhir yang diberikan Bob kepadanya. Setelah membunuh Jevin, Bob mendapatkan informasi bahwa Alpha dan Leo berada di Ohio. Sementara itu, Abasi mendapat peringatan terakhir dari atasannya agar tidak membangkang perintah lagi, jika tidak dia akan memekatnya. Stan gagal menjual perhiasan itu karena pemilik toko minta waktu untuk mempelajarinya dulu. Karena Leo mengalami kejang-kejang, Ava harus menyuntikkan obatnya agar kondisinya kembali stabil. Ketika Stan menelepon Leo, dia sama sekali tidak mau berbicara, dan hanya Ava yang menjawabnya. Di tengah perjalanan, Bob menulis surat untuk Judy karena dia ingin memperbaiki hubungannya lagi setelah menyingkirkan Stan. Setelah mendapatkan informasi, Abasi segera bergerak menuju Carolina Selatan, tempat Stan dan Judy berada. Karena membaca tulisannya, Bob yang kesal langsung menghajar rekannya ini. Ketika Bob dan 2 rekannya datang ke rumah Ava, tiba-tiba pengacara ini langsung melepaskan tembakan. Baku tembak terjadi di antara mereka. Dengan koleksi persenjataannya yang disimpan di berbagai tempat, Ava berusaha meladeni pembunuh bayaran ini. Tapi Bob berhasil melumpuhkannya. Bob ingin tahu di mana Judy dan Stan berada, termasuk uang $100 juta miliknya. Di rumah itu, Bob menemukan banyak senjata yang disembunyikan Ava di berbagai tempat. Saat dia membuka sebuah ruangan, tiba-tiba tapi Bob yang kuat ini sama sekali tidak tumbang. Karena mereka di bawah todongan pistol, akhirnya Leo dipanggil untuk datang dengan membawa 177.000 sisa uang miliknya. 177,000. Tidak puas dengan uang itu, Bob ingin tahu di mana Stan dan istrinya bersembunyi. Akhirnya Leo mengatakan bahwa mereka berada di Carolina Selatan. Leo lalu mengirim pesan suara kepada Stan untuk bertemu di sebuah lokasi, karena dia akan membawa uangnya. Bob kemudian berangkat seorang diri untuk menuntaskan balas dendamnya, sedangkan rekannya ditugaskan untuk mengawasi mereka. Saat dia tertidur, Leo dan Ava berusaha membuka ikatan lakbay di tangan mereka. Sementara itu, Stan dan Judy terlihat berada di Smashing Crab, tempat Bob menuju ke sana dengan membawa senjata. Tapi ternyata yang menerima pesan suara dari Leo itu bukanlah Stan, melainkan agen Abasi. Karena itu agen FBI ini heran saat melihat kedatangan Bob dengan tubuh penuh darah. Ketika berhasil membuka lakbannya, Ava langsung mengambil senjata di bawah meja makan. Di samping itu, Bob terkejut saat dikepung beberapa agen FBI. Tragisnya Teresa dan Ava ditembak oleh pembunuh bayaran ini yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Hal yang sama terjadi kepada Bob yang ditembak mati Abasi karena melepaskan tembakan ke arah petugas yang akan menangkapnya. Leo menghabisi pembunuh itu, tapi nyawa Ava tidak terselamatkan. Judy yang berada cukup jauh melihat mobil Bob dan 1 tas penuh uang. Sepertinya dia putuskan untuk meninggalkan Stan yang sedang santuy dengan sarapannya. Setelah kejadian tersebut, Leo melakukan video chat dengan Hannah dan cucunya yang diberi nama Lily, seperti nama istrinya. Leo merasa senang sekaligus terharu.
atasan Abasi, dan Toby merasa kasus Ino sudah selesai dengan ditemukannya mayat Ava dan berlian itu. Tapi dia merasa tidak puas karena merasa ada yang hilang. Leo kemudian datang ke penjara untuk menemui Roger. Dia memberitahunya bahwa Bob telah tewas. Karena itu Leo meminta Roger jangan pernah mengganggu Hannah. Kematian Lily dan Roger yang kini di penjara, mereka berdua kini sama-sama merasa sudah hancur. Karena obsesinya yang sudah terlampau besar, akhirnya atasannya Abasi memekatnya. Sementara itu, Leo yang sedang berjalan di sebuah terowongan, diikuti seseorang dari belakang untuk membunuhnya. Siapakah dia? Film pun berlanjut ke episode terakhir. Puncak aksi dari kawanan perampok profesional ini mulai terkuat saat kawanan ini mempersiapkan perampokannya. Agen Abasi dan rekannya, Toby, mengawasi mereka dari jauh, menunggu informasi dari Alpha. Tim mulai berangkat ke lokasi di malam saat terjadi badai besar di New York. Judy turun lebih dulu untuk memasuki saluran terowongan air. Sementara itu, yang lainnya masuk dari basement dengan melumpuhkan petugas keamanan. Gas beracun disebar agar petugas yang berada di lobi langsung tidak sadarkan diri. Sementara itu, RG bertugas dengan mobil truk pengangkut obligasi berharganya. ADI brilian mereka dilakukan di sini dengan menerbangkan ribuan tawon untuk memanipulasi sensor biometrik. Di rumahnya, Roger yang melihat dari layar CCTV tidak menemukan adanya aktivitas apapun karena CCTV yang dilihatnya telah diretas. Jody bertugas untuk meledakkan terowongan itu dengan cairan. Ajaibnya agar air menggenangi ruangan brankas. Sempat terjadi ledakan kecil saat keringat tubuhnya menetes ke dalam cairan kimianya. Dengan kostum pelindungnya, Leo berhasil masuk ke ruangan brankas dengan aman, tanpa memicu terjadinya alarm. Dengan topeng digital dari wajahnya Roger itu, sistem keamanan ini seakan mendeteksi wajah aslinya Roger. Setelah pintu brankas terbuka, langkah selanjutnya mematikan sensor suhu dengan genangan air karena rencana Judy mengalami kegagalan. Ava terpaksa meledakkan terowongan tersebut. Saat itu juga, RJ mengajak Judy untuk segera keluar dari sana. Air yang sudah masuk mematikan sensor suhu di sana. Alright, we gotta move. 6, 2, 3, 5. Saat itulah Stan dan Bob bersama-sama membuka pintu utama brankasnya. Roger sempat menghubungi Hannah karena permasalahan di sensor suhunya. Hannah memastikan semuanya dalam kondisi aman. Roger yang tidak puas, lalu menugaskan Charles untuk mengeceknya. Setelah pintu utama brankas itu terbuka, kawanan perampok ini berhasil mendapatkan obligasi senilai 100 triliun itu. Saat itu juga, puluhan kotak yang berisi harta karun ini mereka pindahkan. Judy yang sempat murung akhirnya senang ketika melihat kertas berharga ini. Sementara itu, Charles terlihat sedang dalam perjalanan. Ava lalu mengirim pesan kepada Abasi untuk masuk ke lantai 59. Dua agen FBI ini seperti melihat adanya kilatan cahaya dari peluru yang ditembakkan. Saat masuk ke sana, mereka tidak menemukan apapun dan menyadari ini hanya jebakan. Dari ruangan seberangnya, Abasi menemukan perangkat komputer yang digunakan untuk memanipulasi sistem keamanan. Akibatnya Roger menyadari brankasnya telah dibobol dan segera memberitahu Hannah. Sedangkan Leo mendapatkan informasi dari seseorang bahwa Roger sudah mengetahuinya. Judy lalu membawa kotak-kotak itu menuju Leo. Disinilah terungkap bahwa Hannah dibantu Liz menukarkan ribuan obligasi asli itu dengan kertas. Aksi mereka ini rupanya atas pengetahuan RG. Karena melihat adanya pergerakan dari FBI, Bob memutuskan untuk mundur dan tidak mau membuka brankas lainnya. Leo lalu turun tangan dan akhirnya berhasil membukanya. Tapi ternyata ada pintu pengaman tambahan lainnya. Bob yang dari awal memang licik dan pembuat onar, sengaja mengurung Leo dan rekan mereka lainnya demi menguasai surat berharga itu. RJ yang berada di luar pun dihajarnya. Tiba-tiba RJ melepaskan tembakan ke bujurnya si Bob. Saat akan kembali menembak, tiba-tiba Judy menembak RJ.
Mereka lalu memasukkan mayatnya ke tong sampah, namun aksinya dilihat oleh Stan. Karena Bob akan menembaknya, Stan segera kabur. Alpha diminta Leo untuk pergi duluan, karena dia ada urusan lain. Ketika Bob sedang memburu Stan, tiba-tiba Judy mencakik leher suaminya. Ini hingga berhenti bernafas. Alpha yang baru keluar tidak menemukan apapun selain bercak darah dan truknya. Dia sempat dihadang dan ditembak oleh Abasi, tapi akhirnya berhasil kabur. Leo menemukan kunci brankas milik Roger di ruang kerjanya. Di tengah perjalanan, Alpha melihat mayat Bob, seperti yang diceritakan di episode sebelumnya. Ternyata Bob masih hidup, dan melubangi tenggorokannya agar bisa bernafas. Ketika Charles menciduk Leo, muncullah Anne untuk membantunya. Hana mengaku kepada ayahnya ini bahwa seluruh obligasi itu kini berada di tangannya. Ternyata Hana sudah menyusun rencana untuk mengembalikan obligasi mereka, karena asuransi menutupi aset mereka yang hilang. Si kaya makin kaya dan kita tetap hidup, pungkasnya. Hari itu obligasinya menuju Cayman. Hana mengaku punya jalan hidup sendiri, tidak bisa menjadi penjahat seperti dirinya. And that girl's gotta figure out what it's like to go her own way. You gotta do what's in your heart. Now show me where you're brave. Show me where you're strong. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam perkepotan duniawi, keep enjoy.